Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk sarapan ya, karena sarapan itu penting. Dan jangan lupa untuk bersyukur. Bersyukur kita masih bisa sekolah, kita masih bisa berkumpul dengan teman, kita masih bisa bermain dengan teman, karena masih banyak sekali orang yang di luaran sana yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan ekonomi, karena hal lainnya. Kita yang bisa sekolah harus tetap semangat ya, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap belajar hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Sebelum belajar hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Kemudian ibu bertanya, apa yang kalian ketahui tentang hidup rukun itu ya? Ya betul, hidup rukun adalah hidup yang saling menghargai dan menghormati antar sesama makhluk hidup. Lalu bagaimana cara kita agar tercipta kerukunan di rumah ya? Ya betul, kita bisa membantu orang tua, kemudian menghargai perbedaan pendapat, kemudian saling menyayangi. Lalu apa ya manfaat dari hidup rukun itu? Ya betul, kita supaya terhindar dari pertikaian, kemudian untuk menciptakan rasa ketentraman dan lain-lain. Masih banyak sekali manfaat dari hidup rukun ya. Kemudian yang selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari ungkapan yang terdapat dalam teks kisah atau lagu yang menggambarkan tentang hidup rukun. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari ungkapan yang terdapat dalam teks kisah atau lagu yang menggambarkan hidup rukun. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan ungkapan yang terdapat dalam teks kisah atau lagu yang menggambarkan hidup rukun. Kemudian yang keempat, siswa dapat menirukan ungkapan yang terdapat dalam teks kisah atau lagu di bawah umur dengan bahasa yang santun. Kemudian yang kelima, siswa dapat menulis ungkapan yang terdapat dalam teks kisah atau lagu di bawah umur dengan bahasa yang santun. Kemudian yang selanjutnya itu ada 3 gambar ya. Yang gambar pertama ada 2 orang anak yang sedang belajar bersama. Itu merupakan contoh hidup rukun di dalam rumah. Kemudian yang kedua itu ada gambar seorang anak yang sedang bersepeda. Itu merupakan contoh dari hidup rukun dengan teman. Kemudian yang ketiga ada gambar kerja bakti di lingkungan masyarakat. Itu menunjukkan kerukunan dalam bermasyarakat, karena dengan kerja bakti maka pekerjaan akan menjadi cepat selesai dan dapat menciptakan kerukunan. Kita pastinya menginginkan suasana rumah yang damai. Suasana rumah yang damai itu bisa terjadi karena adanya kerukunan, yaitu kerukunan ayah dan ibu, kerukunan kakak dan adik.
Jadi semua anggota keluarga itu saling menjaga kerukunan supaya tercipta lingkungan rumah yang damai. Selanjutnya saya akan membacakan bacaan, yaitu tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dari bacaan tadi, adakah kata-kata sulit yang belum tahu artinya? Ya, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Buah tangan dan buah hati itu bukan berarti tangan yang memiliki buah ya, atau hati yang memiliki buah ya. Namun buah tangan dan buah hati itu merupakan kata ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Jadi buah tangan tadi artinya yaitu oleh-oleh, sedangkan buah hati itu ungkapan yang berarti anak. Itu memiliki beberapa ciri ya. Yang pertama yaitu unsur pembentuknya terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian yang kedua, gabungan kata tersebut telah diterima dan diakui pemakaiannya di masyarakat. Kemudian yang ketiga, maknanya terbentuk dari kesatuan unsur pembentuknya, bukan makna secara terpisah. Kemudian di sini ada beberapa contoh ungkapan dan artinya. Contoh yang pertama yaitu banting tulang, artinya kerja keras. Kemudian yang kedua adalah buah bibir, yaitu artinya topik pembicaraan. Kemudian yang ketiga besar kepala, artinya sombong. Rendah hati itu artinya tidak sombong, dan kutu buku itu artinya rajin membaca. Ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata ungkapan. Yang pertama, Pak Budi banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Jadi artinya Pak Budi bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Karena banting tulang itu tadi artinya yaitu bekerja keras. Kemudian yang kedua, karena sifatnya yang sombong, maka Tono selalu menjadi buah bibir. Buah bibir itu artinya topik pembicaraan. Kemudian yang ketiga, Aldo ialah anak yang besar kepala, sehingga banyak orang yang tidak menyukainya. Besar kepala tadi artinya sombong. Kemudian yang keempat adalah anak yang rendah hati sehingga mempunyai banyak teman. Rendah hati tadi artinya yaitu tidak sombong. Kemudian yang kelima adalah Ani terkenal dengan sebutan kutu buku karena ia sangat suka membaca kapanpun dan dimanapun. Kutu buku tadi artinya yaitu rajin membaca ya. Ada 5 kata ungkapan yang belum tahu artinya. Untuk itu anak-anak dikerjakan secara berkelompok dengan teman ya. Sekarang Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silahkan berkelompok dan mengerjakan kata ungkapan tersebut dan mencari artinya. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama ya. Sudah selesai semua kan mengerjakannya? Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Tadi kata ungkapan yang pertama kepala dingin, artinya yaitu tenang, betul. Kemudian
Besar kepala itu artinya sombong. Ringan tangan artinya suka menolong. Kemudian anak emas itu artinya anak kesayangan. Dan adu domba itu artinya bertengkar ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada materi yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Jika tidak ada, maka kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Tadi kita belajar tentang ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Misal, buah hati, buah tangan, ringan tangan, besar kepala, kutu buku, dan masih banyak lagi ya contoh kata-kata ungkapan. Kemudian kata ungkapan itu memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama yaitu unsur pembentuknya terdiri atas dua kata atau lebih. Kemudian gabungan kata tersebut telah diterima dan diakui pemakaiannya di masyarakat. Kemudian yang ketiga, maknanya terbentuk dari kesatuan unsur pembentuknya, bukan makna terpisah. Kemudian selanjutnya Ibu ada soal untuk dikerjakan di rumah ya. Berikut soalnya. Karena waktu pelajaran hari ini sudah selesai, maka Ibu akhiri. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal yang tadi ya, dan jangan lupa untuk belajar pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.